Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Oktavianingrum. Saya mahasiswa PPG Universitas Negeri Semarang Angkatan 4. Nomor ujian saya adalah 2020508 689. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di pelajaran seni budaya. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa. Baik, berdoa dipimpin oleh Arista. Silahkan Arista. Mari kawan-kawan, sebelum kita mulai belajar, kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, kita sudah berdoa. Semoga pelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan juga ilmu yang kita dapatkan nanti bermanfaat dan juga di masa-masa yang akan datang. Oke. Terima kasih ya sebelumnya telah mengikuti pembelajaran seni budaya. Ingat, pada masa pandemi kita harus selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa menjaga kebersihan. Jangan lupa juga untuk memakai masker saat keluar rumah. Ya, itu adalah protokol kesehatan yang harus kita patuhi demi menjaga kebaikan kita bersama. Nah, untuk penilaian sikap, ya, sebelumnya ya, tadi kan kita sudah berdoa tuh. Nah, berdoa itu adalah termasuk penilaian sikap. Iya, terima kasih yang sudah berdoa dengan khusyuk. Nah, itu akan menjadi catatan tersendiri untuk penilaian sikap. Dan juga untuk pemakaian seragam, ini kameranya masih ada yang off apa gimana? On semua, udah suruh on ya. Oke. Untuk pemakaian seragam itu juga termasuk dalam penilaian sikap. Jadi pemakaian seragam pada saat pertemuan meeting seperti ini, walaupun kita belajar dalam jarak jauh, itu juga merupakan penilaian sikap karena termasuk ke dalam semangat dalam mengikuti pembelajaran. Ya, itu adalah penilaian sikap yang Ibu sampaikan. Dan juga Ibu sebelumnya mau mengecek kehadiran siswa dulu. Ya, semuanya hadir ya ini ya. Tidak ada yang izin. Hadir. Oke, dari absennya sudah hadir semua. Baik. Dan juga tetap semangat belajar walaupun masih dalam masa pandemi ya. Walaupun kita tidak bisa belajar secara tatap muka, tapi kita bisa belajar secara daring. Dan ingat, belajar itu di mana saja dan kapan saja. Jadi bukan harus diawasi, bukan harus dilihat, tapi belajar itu adalah kebutuhan kita. Ya, belajar itu sepanjang waktu, sepanjang hayat, dimanapun dan kapanpun. Ya, ingat itu. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah pembelajaran selesai, siswa dapat menjelaskan pengertian level dan pola lantai dengan benar. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, pembelajaran kita yang pada minggu lalu, pertemuan sebelumnya itu kalian sudah belajar tentang ruang pada gerak tari. Nah, ini adalah ada hubungannya ya, ada kaitannya tentang pembelajaran yang lalu dengan saat ini. Karena pembagian ruang dalam gerak tari itu ada termasuk juga level dan pola lantai. Dan kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang level dan pola lantai. Oke, sebelum kalian belajar lebih jauh lagi, Ibu akan membagi kelompok belajar. Jadi nanti kelompok belajar ini, digunakan kalian untuk berdiskusi dalam mengerjakan LKPD. Ya, kelompoknya 2 orang, seperti kelompok yang minggu lalu ya. Opelia dan Arista. Siapa tuh? Feby dan Ani ya. Reza dan Dina. Oke.
Oke, itu adalah kelompok kalian dan juga LKPD-nya kalian sudah download dari portal Dik-Adi? Sudah ya, oke siap. Bagus, kalian sudah itu. Itu adalah LKPD kita, jadi kalian sudah lihat rambu-rambunya apa saja yang mau didiskusikan pada pembelajaran hari ini. Ya, nanti untuk penilaian ya, selain tadi itu kita sudah melakukan penilaian sikap. Jadi berdoa dan pemakai seragam itu termasuk penilaian sikap. Dan penilaian untuk kognitif atau pengetahuan ya, itu nanti ada pretest. Jadi nanti sebelum ke materi, Ibu menjelaskan materi, nanti kalian akan mengerjakan pretest. Setelah itu nanti ada penilaian proses di tengah-tengah pembelajaran. Nanti Ibu akan memberikan pertanyaan secara acak. Nanti boleh kalian mengajukan diri atau Ibu tunjuk untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dan juga nanti setelah pembelajaran selesai, kalian akan mengerjakan evaluasi di portal Dik-Id ya. Pretest juga di portal Dik-Id. Jadi itu nanti Ibu cek siapa aja yang sudah mengerjakan dan jawabannya itu seperti apa. Nah, seperti itu adalah penilaian kita pada hari ini. Ada yang belum jelas? Jelas. Oke, siap. Pada siap kayaknya udah pintar-pintar. Oke, sekarang mau kita pembelajaran yang lebih lanjut lagi adalah kita akan mengaitkan dengan materi yang lama. Nah, pembelajaran kita sebelumnya kita sudah membahas tentang elemen dasar dasar yaitu ruang ya. Nah, di dalam elemen ruang itu ada volume gerak, level, dan pola lantai. Nah, itu ada kaitannya yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi hari ini kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang level dan pola lantai. Oke, sebelum kita ke pembelajaran, sekarang silahkan portal Dik-Id. Di sana sudah ada soal pretestnya. Silahkan kalian kerjakan soal pretest tersebut. Waktunya nggak lama ya, 5 menit, 5 sampai 10 menit. Iya. Setelah itu kalian kalau sudah selesai mengerjakan, silahkan kembali ke meeting. Jadi kalian boleh tutup kamera atau tutup mikrofon untuk mengerjakan soal pretestnya. Oke, silahkan buka portal Dik-Id ya. Nanti jawabannya langsung Ibu lihat di aplikasi portal Dik-Id. Oke, silahkan. Terima kasih. Oke, kalian sudah kerjakan pretestnya? Sudah. Oke, Ibu lihat dulu ya jawabannya. Ya, tadi udah Ibu lihat beberapa. Tadi sudah ada yang masuk. Bagus, kemampuannya 60% ya. Jadi masih sekitar 60-70, belum 100% ya. Ya apa-apa, itu tidak bagus, berarti kita bisa melanjutkan ke materi yang ini tentang level dan pola lantai. Baik, Ibu akan share screen. Nanti kalian ini mulai pelajaran, kalian akan melihat video. Oke, Ibu membagikan video ya. Jadi kalian pertama-tama adalah mengamati video ini. Sudah ada ya di layar? Sudah. Oke, silakan amati video. Ini adalah tari, salah satu tari kreasi ya. Ini kreasi daerah Lampung. Judulnya Kumbang Matarani. Bagaimana videonya? Apakah bagus sinyalnya di sana atau tidak, Nak? Bisakah melihat videonya? Bagaimana, Nak? Sinyalnya masih buruk atau bagaimana? Videonya apakah bisa dilihat? Jika videonya sudah susah dilihat, nanti bisa dilihat pada link materi ya, Nak ya. Ya, silahkan perhatikan videonya tentang geraknya ya dari situ. Coba kalian kaitkan dengan materi kita tentang level dan pola lantai.
Oke, itu sekilas ya tentang videonya. Itu adalah salah satu video tari kreasi dan kalian menstimulasi dari video tersebut. Oke, kalian sudah mengamati video tari tersebut ya. Bagaimana menurut kalian? Bagus? Bagus. Ada kalian melihatnya bergeraknya monoton itu aja atau ada pergerakan-pergerakan lain? Ada gerakan-gerakan lain ya. Jadi nggak cuma duduk aja atau berdiri aja atau bentuk polanya tidak hanya itu saja, tapi juga ada yang lain. Nah, itu ada hubungannya dengan materi yang kita pelajari pada hari ini. Jadi itu ada hubungannya dengan level dan pola lantai. Nah, sekarang Ibu juga mau share screen lagi. Sudah ada di layar belum? Sudah, oke. Itu adalah materi kita ya pada hari ini tentang level dan pola lantai. Ibu sudah share ini PPT-nya, PowerPoint slide-nya ke Portal Dik.id. Dan juga ini juga kalian sudah ada materi dan modul yang ada di Portal Dik.id. Jadi sudah di-download ya bersamaan dengan LKPD tadi. Ya, untuk ini materinya. Sekarang kita perhatikan dulu gambar ya. Perhatikan gambar. Nah, di sini ada beberapa gambar. Ada gambar 1, gambar 2, dan juga gambar 3. Nah, ini kalau gambar 1 nih kira-kira gambar tentang apa nih? Tentang pola lantai. Iya. Kalau gambar 2 nih tentang level gerak. Ini juga. Ini oke. Iya, bagus. Nah, itu adalah rangsangan kita ya, gambar itu. Jadi dan juga sekarang selanjutnya kita mau belajar ke level dan pola lantai. Oke, level pada tari yaitu atau level pada gerak tari itu ada 3 ya. Ada level tinggi, level sedang, dan level rendah. Nah, kalau level tinggi itu adalah gerakan yang dilakukan oleh seorang penari itu geraknya semakin menjauhi lantai. Jadi melompat, jinjit, melayang, itu adalah termasuk level tinggi. Nah, kalau level sedang itu kita tidak melompat dan juga tidak merunduk. Jadi istilahnya berdiri seperti biasanya ya, dengan pola penari tapi tidak merunduk ataupun tidak menjinjit atau melompat. Nah, itu termasuk level sedang. Kalau kita bergerak sendiri, maksudnya bergerak seperti biasanya, level sedang itu bergerak penari lebih dinamis ya, lebih dinamis dalam artian bisa bergerak bebas ke kanan dan ke kiri gitu. Nah, itu adalah level sedang. Dan juga ada level rendah. Level rendah itu adalah gerakan penari yang dilakukan dengan cara lebih mendekati lantai. Jadi merunduk, berjongkok, berguling, simpuh, duduk, setengah berdiri. Nah, itu termasuk ke dalam level rendah. Nah, itu adalah jenis-jenis level pada tarian. Oke. Dan juga pola lantai. Pola lantai itu adalah lintasan yang dibentuk saat penari melakukan gerakan. Ya. Jadi kalau pola lantai itu pola-pola yang diciptakan oleh penari. Nah, kalau misalkan sendirian bisa nggak membentuk pola? Bisa ya, bisa. Caranya dengan apa? Arah hadap. Jadi kalau misalkan penari itu sendirian, membentuk polanya adalah arah hadap ya. Berputar, menghadap ke kanan, menghadap ke kiri, ke depan, ke belakang, serong. Nah, itu termasuk ke dalam pola lantai. Jadi arah hadap penari itu adalah pola lantai. Jadi ketika penari tunggal ingin membentuk sebuah pola lantai, itu dilakukan dengan arah hadap atau lintasan yang diciptakan penari itu. Misalkan melingkar, berputar di atas kanan seperti itu, berjalan dari kanan ke kiri. Nah, itu adalah pola lantai. Nah, kalau misalkan
penarinya itu lebih dari 1 orang atau penari kelompok ya, bisa 2, 3, 4, 5 atau 7. Nah, itu pola-polanya lebih terbentuk lagi. Jadi ada pola lantai setengah lingkaran atau pola lantai zigzag atau pola lantai bentuk huruf V, V ke atas, V ke bawah seperti itu. Nah, itu adalah pola lantai atau lintasan yang diciptakan menari. Dan secara umum pola lantai ini dibagi menjadi 2. Ada pola lantai garis lurus dan garis lengkung, benar. Kalau misalkan gerakan-gerakan itu membentuk garis, misalkan lingkaran, berarti dia termasuk bukan pola lantai lingkaran ya, pola lantai garis lengkung. Nah, kalau misalkan penari itu membentuk huruf V, dia dasarnya apa? Garis lurus ya, berarti pola lantai itu membentuk garis lurus ya. Seperti itu adalah pola lantai pada tari. Nah, sekarang nih level tari kan ada 3 ya. Nah, ini ada contoh-contohnya. Ada level tinggi semakin menjauhi lantai, dicontohkan dengan gerakan melompat. Iya, melompat, jinjit. Pokoknya semakin tinggi tubuh, semakin tubuh menjauhi lantai, maka disebut dengan level tinggi. Kalau misalkan tubuh itu tidak terjadi lebih rendah atau tidak menjauhi lantai, ya sejajar seperti itu, level sedang. Benar. Kalau level rendah itu tubuh semakin mendekati lantai. Jadi semakin mendekat, semakin merendah, merunduk, jongkok, duduk, simpuk, setengah berdiri, itu berarti dia termasuk ke dalam level rendah. Berguling, Bu, level rendah. Kayang, rendah. Ya. Roll depan, level. Ya, itu adalah level. Nah, kalau level dalam kehidupan sehari-hari nih lebih gampang seperti ini. Kalau level tinggi itu ada hubungannya nggak sih sama tinggi badan? Tidak ada ya. Bukan berarti orang yang tinggi badan juga termasuk dengan level tinggi, enggak. Tapi level itu adalah semakin menjauhi lantai atau semakin mendekati lantai. Jadi tidak berpengaruh pada tinggi badan. Orangnya tinggi, levelnya tinggi tidak, ya. Itu tidak ada hubungannya. Nah, contohnya seperti ini nih. Mengambil benda pada ketinggian, mengambil benda di atas lemari, kalian harus jinjit. Berarti kalian melakukan level tinggi, makan. Nah, kalau misalkan ada batu kita lompat, berarti kita juga melakukan level tinggi. Nah, sekarang kita ke level rendah. Kita ngambil benda yang jatuh, kita pasti jongkok, ya, atau duduk. Itu berarti kita melakukan dengan level rendah, karena tubuh kita semakin merendah. Nah, seperti itu. Kita mau berguling, roll, sayang, itu juga level rendah. Pokoknya tubuh itu semakin mendekati lantai, itu berarti dia level rendah. Nah, seperti itu. Kalau level sedang gampang. Kita berdiri biasa, itu berarti kita berada di level sedang. Karena kita bisa dinamis ke kanan, ke kiri, dan sebagainya. Itu adalah level sedang. Nah, tadi pola lantai ya, secara umum dibagi menjadi 2, garis lurus dan garis lengkung. Ya, itu adalah pola lantai secara umum, garis lurus dan garis lengkung. Kenapa nggak ada garis zigzag atau garis lingkaran? Itu sama aja ya. Pola lantai misalkan zigzag itu kan garis utamanya adalah garis lurus. Garis lurus yang terhubung tetap berarti menjadi akhirnya secara umum dibagi menjadi 2, garis lurus dan garis lengkung. Oke, seperti itu. Oke, nanti videonya ada di link Portadik ID ya, di link Portadik ID, seperti link video, coba kita. Oke, kalian perhatikan itu ya, contoh video interaktif tentang contoh gerak tari, level dan pola lantai. Kalian simak video itu dan kalian cocokkan dengan materi tadi itu, videonya itu sesuai dengan materi. Nah, itu ada level tinggi. Lihat kakinya menjinjit ya, berarti itu level tinggi.
Bagaimana, sinyalnya bagus tidak? Videonya tidak terlihat ya? Atau bagaimana, Nak? Oke, pertanyaan yang pertama adalah level dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi ada. Siapa menjawab? Apel. Yang pertama level tinggi, yang kedua level darat. Oke, benar ya. Yang selanjutnya, contoh gerakan level tinggi. Gini, oke, apa gini? Oke, benar ya. Contoh gerakan level rendah. Siapa? Febi. Hah? Rista. Iya. Oh, Reza. Iya. Oke, benar. Berguling termasuk nggak, Reza? Oke, berguling. Bagus. Sekarang contoh pola lantai dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 2. Ada pola lantai apa? Ada pola lantai. Oke, pola lantai garis lurus. Oke, bagus ya. Itu aja pertanyaannya. Dan sekarang coba kalian perhatikan LKPD-nya. Oke, sekarang ke kelompok masing-masing ya. Kelompoknya mau ganti enggak? Enggak. Oh, tidak. Pakai kelompok yang tadi aja. Sudah. Oke. Sekarang kalian coba lihat LKPD-nya. Nah, di situ yang pertama kalian menyajikan pertanyaan, ya. Jadi kalian menyajikan pertanyaan yang berhubungan dengan level dan pola lantai. Jadi kalian apa tuh pertanyaannya? Level berhubungan dengan tinggi badan kah atau seperti apa? Seperti itu pertanyaannya. Dan juga yang kedua, data collection atau pengumpulan data. Nah, ini kalian berdiskusi dengan kelompok ya. Berdiskusi dengan kelompok, kalian mengumpulkan data-data yang ada di LKPD tersebut ya. Yang selanjutnya, pengolahan data. Itu kalian berdiskusi mengolah informasi tentang level dan pola lantai. Itu sesuai di LKPD ya. Lalu kalian verifikasi ya melalui tadi itu YouTube, Portalik ID, dan juga kalian boleh googling ya melalui Google. Jadi kalian harus membuktikan jadi benar tidak level itu yang seperti itu dari LKPD itu, dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Nah, yang selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Jadi menurut kalian adalah level gerak itu apa? Gitu. Dan juga pola lantai itu adalah apa sih pengertian pola lantai? Nah, seperti itu ya. Jadi ini di LKPD, silakan kalian kerjakan dengan kelompoknya, menyajikan pertanyaan dan juga pengamatan. Jadi apakah menjinjit saat melakukan gerak dengan level tinggi itu benar atau bagaimana? Nanti kalian ungkapkan pendapat kalian di situ bersama dengan teman kelompok. Oke, waktunya Ibu berikan untuk pengerjaan LKPD ini sekitar 5-10 menit ya. Nanti yang sudah silahkan buka kamera dan kita presentasikan. Oke, siap? Oke, terima kasih. Silakan kerjakan dengan teman-teman. Oke, sudah diskusinya sudah selesai ya. Oke, silakan kelompoknya Opelia dan Arista untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan teman-teman. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Putri dan teman saya Pak Budiman akan mempresentasikan jawaban dari
Apakah berbeda? Jadi untuk soal pertama, bagaimana menentukan pada graf tersebut apakah menjadi saat menentukan graf dengan efek tinggi? Jawaban saya adalah tidak, karena kita menjadi saat menentukan graf efek tinggi dan itu maksud dengan menjauh-jauhnya atau disebut dengan level tinggi. Selanjutnya, apakah arah yang berubah dan hal tersebut juga merupakan pola lantai? Arah yang menarik termasuk pola lantai. Selanjutnya nomor 2. Silakan Anissa. Untuk soal pertanyaan nomor 2, bagaimana menentukan pada Yang amati gambar. Iya, amati gambar. Iya. Tentukan apakah termasuk level tinggi, level sedang, atau level rendah. Oke, untuk yang pertanyaan nomor 2, amati gambar berikut. Silahkan tentukan apakah termasuk level tinggi, level sedang, atau level rendah. Untuk yang pertama, gambar matahari yaitu dengan pengeluaran dan itu termasuk. Dan untuk yang nomor kedua itu level tinggi. Dan untuk yang kedua itu penari berdiri dengan sejajar termasuk level sedang. Selanjutnya, untuk gambar ketiga, penari dalam melakukan gerakan-gerakan termasuk itu dalam level. oke. Pertanyaan selanjutnya. Amati gambar berikut, lalu apakah benar pernyataan pada gambar tersebut? Bila pada gambar tertentu mereka membentuk pola garis lurus dan pada gambar kedua terlihat mereka melakukan gerakan yang termasuk pola garis lurus. Oke, benar. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan nomor 4, berikan kumpulan tentang hasil pada graf tadi. Level berapa? Level level pada graf tadi dibagi menjadi level, yaitu dari graf atau melompat, tubuh semakin menjauh, menjauhi lantai, level sedang yaitu contohnya berdiri pada merunduk atau menjahit, dan level contohnya merunduk, duduk, jongkok, berguling, dan semakin dekat dengan lantai. Selanjutnya menjelaskan tentang pola lantai gerak tarik. Jadi pola lantai itu termasuk pola lantai yang dilakukan oleh penari. Pola lantai itu dibagi pertama ada pola lantai garis lurus dan pola lantai garis lengkung. Pola lantai itu ditunjukkan seperti dari arah gerak, ke kiri. Dan kalau Oke, terima kasih kelompok Opel dan Arista. Mungkin kelompok lain menanggapi ya. apakah ada pertanyaan? Iya, Nirmani, Hani, silahkan. Kayang gerakan kayang termasuk rendah. Level apa? Level rendah. Oke. Rendah. Oke, benar ya.
Kayang semakin merendah, Makanya tiga. termasuk ke dalam level rendah. Oke, ada lagi yang mau bertanya atau menanggapi? Sudah? Ada lagi? Oke, sudah. Oke, terima kasih kelompoknya Opel ya. Ya benar, semua jawaban yang diungkapkan, dipresentasikan oleh kelompoknya Opel itu sudah bagus ya. Hasil diskusinya sudah bagus, sudah terbaca semua materinya, berarti sudah mulai paham. Oke, sudah paham ya seperti itu. Ya, sekarang sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, kita akan merefleksi. Jadi kesimpulannya adalah apa tuh? Level pada gerak tari terbagi menjadi berapa? 3, benar. Ada level tinggi, level sedang, dan level rendah. Oke. Kalau pola lantai secara umum dibagi menjadi 2. Ada pola lantai garis lurus dan garis langkung. Ya, dan itu adalah materi kita ya. Kalau misalkan gerakan dengan level tinggi itu contohnya menjinjit, melompat, atau melayang. Iya, benar. Kalau misalkan level rendah itu merunduk, duduk, simpuh, jongkok, kayang tadi termasuk yang tanya tadi ya. Itu juga termasuk ke dalam level rendah. Baik, sudah paham semua materinya? Sudah bagus ya, sudah paham. Tadi juga penilaian prosesnya sudah banyak bagus jawabannya, dan juga hasil presentasinya juga sudah bagus. Terima kasih ya. Dan juga Ibu tadi meringkas materinya sudah Ibu post ke portal Dik.id, nanti kalian bisa akses atau nanti ada apa namanya yang lupa atau belum paham, nanti ada ringkasan materinya di sana di portal Dik.id. Oke, jadi pembelajaran pada hari ini adalah intinya level dan pola lantai itu adalah tadi itu level dibagi menjadi 3, ada level tinggi, sedang, dan rendah. Gerakan level tinggi ada menjinjit, melompat, melayang, itu termasuk dalam level tinggi. Nah, kalau misalkan level rendah itu merunduk, jongkok, berguling, menggulung, setengah berdiri, atau kayang, itu termasuk ke dalam level rendah. Dan juga pola lantai, arah hadap penari juga pola lantai ya. Arah hadap ke kanan, ke kiri, ke belakang, serong, itu berputar, itu juga pola lantai. Dan juga pola-pola atau lintasan yang dibentuk oleh penari kelompok biasanya membentuk garis lengkung, lingkaran, membentuk huruf V, atau membentuk zigzag, itu juga termasuk pola lantai. Ada garis lurus dan garis lengkung. Oke, itu adalah kesimpulan materi kita pada hari ini. Dan setelah kalian pembelajaran ini selesai, nanti kalian sudah ada soal evaluasi ya, atau post test, nanti kerjakan di portal Dik.id untuk mengukur kemampuan belajar kalian pada hari ini. Soalnya bentuk formatif, yaitu dalam bentuk pilihan ganda. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, jelas ya. Oke, itu adalah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih, dan ingat selalu semangat belajar. Ingat belajar itu di mana saja dan kapan saja, ya. Tidak harus dilihat, dipantau, tapi sendiri dengan media apapun banyak ya sekarang, dari media interaktif dan sebagainya. Jadi harus tetap belajar walaupun kita dalam masa pandemi tidak bisa bertatap muka, tapi bisa bertatap layar. Dan juga belajar itu adalah kebutuhan. Oke, terima kasih. Sampai di sini pelajaran kita. Mungkin untuk menutup pelajaran kita harus berdoa dulu ya. Opel, silahkan pimpin doanya. Terus sebelum aku berbicara, saya baca doa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan salam budaya. Dadah.